Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amin Fatmawati, mahasiswa IAIN Salatiga. Pada pagi hari ini, saya akan memandu saudara untuk menjalankan tes psikologi. Nah, tes ini bernama tes IST. Tes IST bertujuan untuk mengukur intelijensi dari saudara masing-masing. Maka dari itu, proses pengerjaan nanti ada batas waktu, dan jika ada pertanyaan, boleh dipertanyakan sekarang sebelum tes dimulai. Nah, untuk alat yang digunakan, kita menggunakan pensil atau ballpoint. Nah, tes ini terdapat 9 subtes yang mana masing-masing subtes memiliki waktu dan soal yang berbeda-beda. Diharapkan saudara dalam mengerjakan tes ini dengan semaksimal mungkin dan dilarang untuk membuka halaman selanjutnya sebelum ada perintah dari kami. Apakah bisa dipahami? Baik, kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Carafat Putri, NIM terakhir 014. Di sini saya akan memandu saudara-saudara sekalian untuk mengerjakan tes yang akan saya berikan. Nah, perhatikan dengan seksama ya. Soal ini terdiri atas 1-20 soal. Di dalamnya terdapat kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat, satu kata hilang dan disediakan 5 kata pilihan sebagai penggantinya. Lalu, pilihlah kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat itu. Contoh, seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor ... A. Kucing, B. Bajing, C. Keledai, D. Lembu, E. Anjing. Nah, jawaban yang benar adalah C, yaitu keledai. Oleh karena itu, Anda pada lembar jawaban di belakang itu huruf C yang dicoret. Selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu waktu soal 6 menit. Ditentukan 5 kata. Pada 4 dan 5 kata itu terdapat kesamaan. Carilah kata yang kelima tidak memiliki kesamaan keempat kata itu. Jadi di sini ada 5 kata itu memiliki kesamaan-kesamaan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Namun ada satu kata yang itu tidak sama dari kata-kata yang lainnya. Anda memilih kata mana yang tidak sama atas kata-kata yang lainnya. Contohnya, ada A. meja, B. kursi, C. burung, D. lemari, dan E. tempat tidur. Nah, di antara A, B, D, dan E adalah perabot rumah atau mebel. Lalu C, yaitu burung, bukan perabot rumah atau tidak memiliki kesamaan keempat kata itu. Oleh karena itu, pada lembar jawaban yang diberikan, di contoh huruf E harus dicoret karena tidak memiliki kesamaan dari kata-kata lainnya. Nah, ini soalnya saya berikan, yaitu ada A. duduk, B. berbaring, C. berdiri, D. berjalan, dan E. berjongkok. Nah, ini pada A, B, C, dan E, orang berada dalam keadaan tidak bergerak. Sedangkan di D, orang dalam keadaan bergerak. Maka jawaban yang benar adalah D, berjalan. Oleh karena itu, seharusnya D yang dicoret. Nah, sekarang soal yang ketiga. Nah, untuk subtes yang ketiga ini, terdapat 20 soal dan diberikan waktu 7 menit. Nah, dengarkan dengan seksama ya, yaitu ditentukan 3 kata. Antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan yang tertentu. Lalu, antara kata ketiga dan salah satu kata di antara kelima kata pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama. Nah, Anda di sini disuruh untuk mencari kata yang sama dengan kata di antara kata kelima. Nah, contohnya yaitu hutan, (2) pohon, tembok, (2) tanda tanya. Nah, di sini ada 5 pilihan. Yang pertama batu bata, yang kedua rumah, yang ketiga semen, yang keempat putih, yang kelima dinding. Lalu, hubungan antara hutan dan pohon adalah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon.
Maka hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu bata. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang, huruf A harus dicoret karena huruf A berisi batu bata. Selanjutnya, ini saya berikan contoh lagi. Gelap, titik 2 terang, sama dengan basah, titik 2, A hujan, B hari, C lembab, D dingin, E kering. Nah, jawabannya gelaplah lawannya terang, maka untuk basah lawannya adalah kering. Jadi, jawaban E kering itu harus dicoret. Nah, baik, sekian tes yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah subtes 5. Persoalan berikut ini merupakan persoalan perhitungan. Nah, saudara diminta untuk menghitung dan saudara bisa mencoret-coret buku soal jika diperlukan untuk proses dalam hitungan. Nah, saya beri contoh. Selanjutnya adalah subtes 6. Di sini, saudara disajikan deretan angka. Setiap deretan disusun menurut suatu aturan tertentu dan dapat ditunjukkan menurut aturan itu. Carilah setiap deret angka berikutnya dan coretlah jawaban yang menurut saudara benar. Nah, untuk contohnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah subtes 4. Dalam subtes 4 ini, saudara diminta untuk mencari suatu pengertian dari kedua kata tersebut. Nah, tulislah jawaban yang saudara pilih pada lembar jawaban di belakang nomor yang sesuai. Nah, untuk contohnya, jika ada kata celana dan gamis, nah, maka kedua kata tersebut merupakan pengertian dari suatu pakaian. Nah, dari kata-kata tersebut, gamis atau celana merupakan jenis-jenis dari pakaian. Jadi, dalam lembar jawab ditulis pakaian. Jika saudara ragu-ragu atas jawabannya, maka coretlah atau beri tanda sama dengan pada jawaban tersebut. Untuk mengerjakan subtes 4 ini diberi waktu 8 menit untuk mengerjakannya. Apakah bisa dipahami? Oke, saya beri contoh lagi. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan membacakan petunjuk untuk kelompok soal nomor 7. Di sini para testi diberi waktu 7 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, saya akan mulai. Pada persoalan berikutnya, setiap soal memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan. Seperti di sini ada gambar A, sebuah lingkaran, gambar B setengah lingkaran, gambar C persegi, gambar D segitiga, dan gambar E. Bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan itu sedemikian rupa sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Jadi, para testi diminta untuk menggabungkan di antara gambar-gambar di sini untuk digabungkan sehingga tidak ada celah atau ruang yang tersisa di dalamnya. Carilah di antara bentuk-bentuk itu dan coretlah huruf yang menunjukkan bentuk tadi pada lembar jawab di belakang nomor soal yang sesuai. Jadi para testi harus menggabungkan gambar-gambar ini menjadi suatu bentuk yang sempurna. Dan jika sudah memperoleh jawaban yang benar, silang pada huruf yang tertera di bawah gambar. Ya. Oke, waktunya 7 menit dimulai dari sekarang.
Oke, untuk yang selanjutnya, untuk petunjuk kelompok soal nomor 8. Di sini Testi diberi waktu 9 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, saya mulai. Ditentukan 5 buah kubus, yaitu kubus A, B, C, D, dan E. Pada tiap-tiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. Jadi bisa dilihat pada gambarnya, setiap kubus itu memiliki 6 tanda yang berlainan. 3 dari tanda itu dapat dilihat di dalam gambar tersebut. Ada 6 tanda yang berlainan, namun terdapat 3 tanda yang bisa dilihat. Kubus-kubus yang ditentukan itu merupakan sebuah kubus yang berbeda. Artinya, kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama. Jadi, pada kelima gambar tersebut, pasti yang berbeda memiliki tanda-tanda yang sama. Akan tetapi, setiap susunannya berlainan. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan di dalam kedudukan yang berbeda. Jadi di sini Testi diminta untuk mencari kubus yang dimaksudkan itu dan coretlah jawaban yang benar pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Jadi ketika saudara-saudara sudah menemukan jawaban yang benar, bisa diisi di lembar jawab yang sudah disediakan. Namun di sini saya memberikan kisi-kisi, yaitu di dalam pikiran para Testi, kubus itu dapat diputar, digulingkan, atau diputar sesuai dengan pikiran saudara masing-masing. Oleh karena itu mungkin akan terlihat suatu tanda yang baru. Jadi bisa dilihat sesuai pikiran kalian semua. Oke, waktunya 9 menit dimulai dari sekarang. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan membacakan petunjuk untuk kelompok soal 9. Di sini para Testi diberi waktu 9 menit. Akan tetapi 9 menit itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 3 menit untuk menghafal, 6 menit untuk mengerjakan. Jadi di sini para Testi diminta untuk menghafalkan kata-kata yang sudah tertera di lembar soal. Untuk menghafalkannya diberi waktu 3 menit. Dan untuk 6 menit untuk mengerjakan. Seperti contoh, pada lembar ini terdapat sejumlah pernyataan mengenai kata-kata yang telah saudara hafalkan. Coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Jadi untuk jawaban yang sesuai disilang pada lembar jawaban di belakang nomor. Seperti pada contoh, di sini ada A bunga, B perkaras, C burung, D kesenian, D binatang. Untuk soalnya, kata yang mempunyai huruf permulaan Q adalah suatu. Di sini pada contoh jawabannya yaitu D, kesenian. Karena apa? Quintet adalah termasuk dalam jenis kesenian, sehingga jawaban yang benar adalah D. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 9, huruf D harus dicoret. Oke, para Testi sudah menghafalkan kata-kata 3 menit tadi. Dan untuk itu, waktu untuk mengerjakan 6 menit dimulai dari sekarang.